Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, salam sehat untuk semuanya. Damai sejahtera menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan tidak lupa juga anak-anak yang di rumah, marilah kita mulai persekutuan doa dalam rangka menghayati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Cukup. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon untuk dimampukan, mohon untuk firman Tuhan agar bekerja di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami berdoa kepadamu, memohon rahmat penyertaan-Mu di dalam kami melakukan persekutuan doa pada kesempatan ini ya Bapa. Mampukanlah kami, orang yang tidak layak ini ya Bapa, untuk menerima firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, agar Engkau senantiasa mendamaikan hati kami di dalam keadaan apapun. Bapa yang di dalam surga, bantulah kami untuk memahami apa arti kesengsaraan-Mu itu ya Bapa. Jadikanlah itu di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai suri teladan dan sebagai penyertaan di dalam kami belajar untuk kehidupan ini. Bapa yang di dalam surga, sungguh ya Bapa, kami undang Engkau untuk hadir di dalam setiap rumah kami, untuk memimpin kami di dalam keluarga kami, untuk senantiasa mengerti akan setiap apa yang telah Engkau ajarkan pada kami ya Bapa. Sungguh ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang ada di rumah, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 158, bait yang pertama, Ku ingin menyerahkan. Semoga ku dapat
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita ambilkan dari Lukas 23 ayat 46 yang demikian difirmankannya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini dengan judul, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Inilah kalimat terakhir yang diserukan oleh Tuhan yang sangat nyaring, bukan hanya diucapkan saat ia tergantung di kayu salib. Kematian Kristus dijelaskan melalui seruan nyaring yang keluar dari mulutnya saat dia melepaskan nyawanya dalam ayat 46. Sebelumnya Kristus juga berseru dengan suara nyaring saat ia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebagaimana diceritakan dalam Matius dan Markus, dan sepertinya di sini pun ia berseru dengan suara yang sangat nyaring. Sesungguhnya ia bisa saja tidak dengan berseru karena Bapa pasti mendengar suaranya, tetapi ia sengaja berseru dengan nyaring untuk menunjukkan kesungguhannya, supaya orang-orang memperhatikan bahwa sesungguhnya dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Bapanya. Untuk itulah ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus memakai kata-kata bapa leluhurnya, yaitu Daud, dalam Mazmur 31 ayat 6, untuk menunjukkan bahwa Roh Kristuslah yang telah disaksikan para nabi dalam perjanjian lama, dan bahwa ia telah datang untuk menggenapi firman itu. Kristus menghadapi kematiannya dengan menyerukan firman Allah. Ia mengajari kita untuk selalu mengingat firman saat menghadapi kesulitan apapun di dunia ini, bahkan saat kematian. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebelumnya saat ia mengeluh karena ditinggalkan, ia berseru dengan sebutan Eli, Eli, Allahku, Allahku. Tetapi pada akhir seruannya, ia menyebut Bapa untuk menunjukkan bahwa penderitaannya yang mengerikan itu dijalani sebagai tugas yang diberikan oleh Bapanya, dan untuk itulah ia memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan sebutan Bapa, ia menempatkan diri sebagai anak Allah, dan ia melakukan bagi kita dengan memanggil Allah sebagai Bapa, supaya melalui dia kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara. Ia hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah bagi kita, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang di dalam Matius 20 ayat 28, yang oleh roh dan yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Yesus adalah imam dan sekaligus korban persembahan itu. Jiwa kita ada di bawah hukuman, dan jiwanya harus dijadikan tebusan untuk melepaskan penghukuman itu. Harga mahal harus dibayar ke tangan Allah sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa itu. Dia yang telah membayar lunas semua itu kepada Allah. Dengan kalimat itu ia pun mempersembahkan korban, seolah-olah ia mengulurkan tangannya ke atas kepala korban dan menyerahkannya. "Aku meletakkannya, membayarkannya ke dalam tanganmu, ya Bapa. Terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa yang tebus melalui kematianku." Kristus mengungkapkan kerelaannya untuk mempersembahkan nyawanya sendiri, seperti yang ditunjukkannya pertama kali ketika hal itu dilakukan atau diajukan kepadanya.
Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu yang olehnya kita dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus memperlihatkan bagaimana ia bersandar kepada Allah untuk dibangkitkan kembali olehnya melalui penyatuan kembali jiwa dan raganya. Dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Taman Firdaus dan dikembalikan lagi pada hari yang ketiga. Melalui itu semua Yesus memperlihatkan bahwa dia benar-benar memiliki sebuah tubuh jasmani dan juga jiwa yang terpisah dari tubuh manusiawinya. Demikianlah ia dijadikan serupa dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia menyerahkan jiwanya itu ke dalam tangannya, tangan Bapanya, di bawah perlindungannya untuk beristirahat dalam pengharapan bahwa jiwanya tidak akan dibiarkan terus di dalam dunia yang mati saat terpisah dari tubuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus telah memberi contoh dengan menerapkan kata-kata Daud itu untuk menunjukkan maksud kematian para orang kudus dan menyucikan kata-kata tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saat ajal mendekat, jiwa kitalah yang harus lebih diperhatikan. Dan hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi jiwa kita adalah menyerahkan ke dalam tangan Allah sebagai Sang Bapa untuk dikuduskan dan dikuasai oleh roh dan kasih karunia-Nya. Dan nanti saat ajal datang, kita harus menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya untuk disempurnakan di dalam kekudusan dan kebahagiaan. Kita harus menunjukkan kerelaan hati kita untuk mati dan percaya dengan sungguh-sungguh akan kehidupan setelah kematian serta menginginkan kehidupan itu. Dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Gusti berkahi. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan Bapak, Ibu, saudara dimanapun berada, saat ini kita akan mengambil saat hening dan kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat hening. Terima kasih. Saat ini kita akan mempersembahkan kepada Tuhan atas berkat yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kantong persembahan, dan persembahan ini kita iringi dengan dari Kidung Jemaat 460 bait pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah persekutuan ini kita akhiri dengan doa, dan juga kita akan mendoakan persembahan yang telah kita aturkan pada malam ini. Mari kita menyatukan hati berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus,
Terpujilah namamu Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini begitu indah Tuhan. Biarlah kami senantiasa dapat memperlakukan firman-Mu Tuhan dan dapat meneladani Engkau dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Berkati kehidupan kami Tuhan, dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga memohon agar umat-Mu senantiasa percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada ketenangan dan damai sejahtera. Kami juga mohon agar umat senantiasa percaya bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sehingga umat dapat berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon Tuhan dan mendoakan persekutuan dimanapun ada berada, agar menjadi persekutuan yang saling menguatkan satu sama lain. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami serahkan kembali kepada-Mu Tuhan. Begitu kecil Tuhan jika dibandingkan berkat-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Jika dalam mempersembahkan ini Tuhan ada dosa kami yang terselip, kiranya Engkau ampuni. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, perjalanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika malam hari ini kami harus istirahat, kiranya Tuhan juga akan menyertai kami. Dosa dan kesalahan kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 169.